Ini saya lihat Gus Miftah ini kok wah ini diputar dulu ya biar Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, kowe wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok cetowo ngapik itu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Gus Miftah kan santrinya Habib Lutfi. Kalau saya sendiri ini disclaimer ya. Saya yakin kalau Habib Lutfi itu min dzurriyyati Rasul. Karena ibu beliau itu berdarah Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati kan memang narkoba internasional sudah mengisbat menetapkan bahwa Sunan Gunung Jati dan anak turunnya itu memang min dzurriyyati Rasul gitu ya. Di dunia ini yang melakukan tes DNA itu sudah banyak, dan ada beberapa lembaga tertentu yang kredibel yang telah mengambil ribuan bahkan mungkin sudah mencapai jutaan sampel DNA dari berbagai negara, berbagai suku, ya, ras, termasuk mereka juga memiliki sampel DNA dari keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya, habib yang duriannya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia duriah Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Ini tadi si Gus Miftah itu kan bilang Habib itu dihormati karena zatnya, karena kalau kiai karena sifatnya, ya justru karena itu loh. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk membuktikan itu dzurriyyat Rasul apa tidak Habib itu ya harus tes DNA. Nah kita menghormati zatnya itu tersambung ke Rasulullah atau tidak itu ya harus dikonfirmasi, bukan hanya dzon. Dasar penetapan nasab itu yang paling primer itu kan catatan, kan manuskrip. Kemudian ditopang dengan tes DNA sebagai salah satu dari bagian pendukung sekunder seolah-olah. Tapi sebetulnya ini juga primer juga, atau salah satu hal yang primer lainnya. Nah kemudian di cross check dengan tes DNA, ternyata betul dari sekian banyak yang sudah asah, tidak ada ittirab, tidak ada kegoncangan lagi di antara ahli-ahli nasab bahwa ini sudah terjaga, ini sudah valid. Dibuktikan dengan tes DNA, ditemukanlah kode-kode genetik tertentu, khususnya dalam hal ini adalah J haplograpnya. Kemudian ada turunannya. Nah, yang turunannya ini itu juga valid. Kalau hari ini ada wacana tes DNA, jajal, we wani ngomong tes DNA ning ngarepe Habib Lutfi tak giyebuk cangkemmu tenan wis, ayo we. Wis, aku lak giyebuk cangkeme wong gara-gara njaluk tes DNA Abah, aku mlebu penjara apa apa. Mbok ya tahu diri gitu. Lah sing aku habaib niku monggo lah. Tapi kalau memang nyuwun sewu, sanadnya mutawatir, cangkemmu ora usah gagas gitu. Apapun kalau berkhianat dengan tupoksi tugasnya pasti jatuh. Keulamaan, kekiaian, keustatan, ketuan guruan sebagaimana kerasulan tilkar rusulu faddalna ba'dhum ila ba'd itu adalah amanat dari langit, amanat yang harus dijaga sebagai pewaris Nabi. Tugas profetiknya apa? Kalau Gusmus itu membuat definisi alladzina yang dzurunal ummah bi'ainir rahmah. Ulama pewaris Nabi itu adalah orang-orang yang memandang umat dengan tatapan kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang. Tentu saja yang kecil, yang lemah, yang masih mu'alaf, prioritaskan pembelaannya, bukan yang kuat, yang ini. Beda kalau ternyata yang di atasnya J, contoh gitu kan, di atasnya J seperti G, karena nggak mungkin naik loncat, namanya juga turunan, harusnya ke bawah gitu kan. Haplogrupnya itu tidak mungkin loncat naik, tanjakan. Contoh tanjakan dari J, di atasnya contoh ada G, ada apa, maka ini tidak mungkin senasab dengan yang J, kecuali kalau yang di bawahnya J1, di bawahnya apa terus. Mungkin yang ahli-ahli DNA, para ahli genealogi yang itu lebih paham dibandingkan saya hanya sedikit mempelajari dari pemaparan beliau-beliau itu. Namun dalam hal ini saya sedang menerangkan tentang metode tersebut bagaimana menurut kacamata ketetapan dalam syariahnya.
Ternyata yang beliau sampaikan dahulu hari ini benar-benar terjadi. Kiai nyerang Habib, oknum Habib nyerang Kiai. Tuduhan ke Habib yang tidak-tidak sampai diwacanakan tes DNA untuk Habaib. Ya Allah, maksudnya apa? Ya mudah-mudahan Gus Miftah kembali ke jalurnya. Saya senang, saya itu ya memang sahabat saya itu Gus Miftah. Dalam hal ini kok kenapa Gus Miftah jadi begini ya, saya sayangkan banget gitu ya. Dan kemarin waktu pertama kali Gus Miftah itu menyampaikan di Kanjus Solawah ya, ketika diundang oleh Habib Lutfi bin Yahya itu, saya kan langsung japri Gus Miftah. Kemudian dia menjelaskan yang saya maksud itu hanya kok Habib Lutfi kok saya nggak terima kalau guru saya Habib Lutfi diserang. Saya bilang, kapan sih Cyber NKRI menyerang Habib Lutfi itu, kapan menyinggung menyebut-nyebut nama Habib Lutfi dengan negatif itu kapan? Kan nggak pernah. Ketika ini sudah didapatkan nih sampel-sampel YDNA-nya yang sudah masyhur, sudah mafhum, sudah valid dan memang terjaga dari berbagai negara. Kemudian ada satu qabilah yang ternyata diperdebatkan oleh para munsib, para ahli nasab ataupun naqib secara internasional lah, contoh bahwa qabilah ini diragukan dan sebagainya. Bisa menggunakan metode tes YDNA yang mana ini juga sesuai dengan metode qiyafah di masa lampau. Bahkan tes YDNA ini lebih spesifik lagi dibandingkan hanya qiyafah, dan ini bisa digunakan. Hendaknya setiap orang-orang muslim untuk meyakinkan dirinya, mencintai para habaib, menghormati para dzurriyyah tanpa melampaui batas dan berlebih-lebihan. Orang sosok gaya. Kalau mau berpasangan, kalau dulu sebelum nasabah alawi itu dibuktikan secara ilmiah tidak tersambung ke Rasulullah, itu belum dipublish, ya kita bisa husnudon. Sebelum ada ilmu DNA ya nggak perlu ada tes DNA. Nah sekarang sudah ada ilmu tes DNA ya. Saya nggak ngerti kenapa Gus Miftah ini kok wah gitu menurut saya itu. Ini nanti tautannya kan saya kirim WA ke Gus Miftah ya. Aku agak males gitu. Bagi saya itu yang namanya ulama itu kan bukan soal popularitas atau banyak uang atau tarifnya mahal gitu ya. Keulamaan itu bagi saya tetap aja warasatul anbiya itu ya meneruskan menjadi pewaris Nabi itu ya meneruskan semangat kenabian, semangat profetik, yaitu mengurusi umat, yaitu menjadi wahana untuk mobilitas sosial vertikal bagi umat yang masih tertinggal. Ketika ada pengakuan-pengakuan dari kelompok tertentu yang kemudian ada barometernya adalah hasil tes YDNA-nya qabilah-qabilah yang memang sudah valid, maka qabilah yang diragukan ini bisa ditentukan dengan menggunakan sains ilmiah yang sangat akurat yang ditopang dengan dalil-dalil syariat ini. Dilakukanlah tes YDNA. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau menulis syarafun nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab bisa ditinjau dari 3 sudut pandang. Yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang langsung terhubung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'adilahu syai'un. Ini nasab, enggak ada lawan. Maka guru saya berpesan, hormatilah para dzurriyyah karena nasabnya bukan nasibnya. Para dzurriyyah Rasul itu dihormati karena zatnya, sementara ahwal dihormati karena sifatnya. Para habaib dihormati karena zatinya, sementara para kiai dihormati karena sifatinya. Sekali lagi, berkali-kali sudah saya ungkapkan bahwa klaim sebagai dzurriyyat Rasul, kalau mengklaim diri sebagai dzurriyyat Rasul ya harus bisa membuktikan lewat uji nasab, lewat uji tes DNA gitu loh. Sekali lagi saya disclaimer ya, saya percaya penuh kalau Habib Lutfi itu dzurriyyatur Rasul. Bukan karena bin Yahyanya kalau saya itu, justru karena ibu beliau itu adalah dzurriyyat dari Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati itu terkonfirmasi min dzurriyyatir Rasul gitu loh. Jadi jangan salah, dan saya nggak tahu apakah ini melibatkan fulus apa enggak gitu loh, karena memang masif juga toh.
Maka jika qabilah ini ternyata tidak ada kesesuaian dengan qabilah-qabilah yang sudah banyak sama DNA-nya dan sudah terjaga secara data primernya, itu adalah manuskrip-manuskrip yang memang sudah terjaga, ditambah lagi dengan tes DNA-nya mereka, haplogrupnya itu saling berkesuaian satu sama lain, maka andai qabilah mendeklar dirinya ini ternyata ada yang mempermasalahkan, kemudian setelah dites DNA ini tidak sesuai dengan qabilah-qabilah yang lain yang sudah valid, maka pengakuan dari qabilah ini itu batal, bisa batal, karena tes DNA ini bisa menafikan ilhaqun nasab. Jadi tes DNA ini juga bisa menafikan ilhaqun nasabi. Jadi bisa menggugurkan pengakuan penyandaran suatu nasab. Saya boleh tidak taat, artinya berbeda pendapat, tetapi tidak boleh mengurangi rasa hormat. Contoh, saya dulu dihubung-hubungkan dengan Habib Rizik, Gus Miftah bermusuhan. Oh tidak, siapapun duriahnya Kanjeng Nabi wajib saya hormati, tapi tidak harus saya taati. Al-intiya ila sajarati Rasulillah, ini nggak ada lawan. Fala yu'adilahu syai'un. Mau dipanggil Sayyid, mau dipanggil Syarif, mau dipanggil Habib, selama duriannya Kanjeng Nabi, ayo kita hormat. Kita hormat karena zatnya. Ahwal para kiai dihormati karena sifatinya. Jadi cara membelanya begitu. Dan saya juga memberikan pembelaan, bahkan berandai-andai seandainya Mbak Alawi itu pada akhirnya terbukti itu memang benar-benar bukan Dzurriyyatur Rasul, apa salahnya juga dengan Habib Lutfi? Karena orang Indonesia menghargai Habib Lutfi karena keindonesiaan Habib Lutfi, karena pandangan-pandangan beliau, karena ilmu beliau, karena akhlak beliau, bukan karena nasab beliau. Saya tidak dalam konteks membahas yang sedang dipermasalahkan di tengah-tengah masyarakat tentang hasil tesis ya, ataupun hasil kajian ilmiah itu tentang masalah penafian suatu qabilah, belum masuk dalam ranah itu, tapi saya sedang menjabarkan tentang dalil-dalil syariah berkaitan dengan tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret, Bantul, Yogyakarta, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau akrab disebut dengan Gus Fuad Pleret merespons pernyataan Gus Miftah yang ngotot menentang tes DNA, khususnya kalau ditujukan kepada Habib Lutfi bin Yahya. Menurut pandangan Gus Fuad, Gus Miftah kini telah berubah, tak seperti dengan apa yang beliau kenal sebelumnya, terutama dalam menyikapi desakan perlunya tes DNA bagi para habaib Ba'alawi untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar dzurriyyah Rasul atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal ini usai munculnya tesis ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mempertanyakan kebenaran nasab Ba'alawi, terutama usai ditemukannya keterputusan nasab selama 550 tahun. Dalam pernyataannya yang didahului disclaimer bahwa Gus Fuad sendiri yakin bahwa Habib Lutfi adalah memang dzurriyyah Rasul, namun bukan sebagaimana yang selama ini diyakini oleh umat, bahwa beliau termasuk terah Ba'alawi asal Hadramaut, Yaman. Gus Fuad justru meyakini bahwa Habib Lutfi melihat dari ibu beliau yang merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sementara nakobah internasional sudah mengisbat atau menetapkan Sunan Gunung Jati sebagai dzurriyyah Nabi. Sorotan Gus Fuad atas pernyataan Gus Miftah yang menyebutkan bahwa Habib itu harus dihormati karena zatnya, sedangkan Kiai harus dihormati karena sifatnya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membuktikan dzurriyyah Rasul atau tidak, seorang Habib harus melakukan tes DNA untuk menghormati zatnya. Apakah tersambung ke Rasulullah itu harus dikonfirmasi, bukan hanya zon atau sangkaan dan dugaan.
Lebih lanjut, Gus Fuad menyatakan segala profesi apapun bentuknya, termasuk dalam kapasitas sebagai ulama, kiai atau ustadz, kalau berkhianat dengan tupoksi, yakni tugas pokok dan fungsi, pasti akan jatuh. Menurut Gus Fuad, tugas utama ulama sebagai pewaris Nabi adalah seharusnya memprioritaskan kasih sayang dan pembelaan terhadap umat kecil yang lemah, bukan malah membela tokoh yang sudah kuat, sebagaimana pembelaannya terhadap Habib Lutfi yang nampak berlebihan dan cenderung fanatik karena diketahui beliau adalah guru dari Gus Miftah. Gus Fuad menyayangkan dan menampik pernyataan Gus Miftah yang seakan-akan menggiring opini adanya pihak-pihak termasuk dirinya yang dianggap menyerang Habib Lutfi bin Yahya. Sebelumnya, pengasuh pondok pesantren Ora Aji Sleman itu mengomentari soal perlunya tes DNA untuk memastikan apakah seseorang itu benar-benar Habib atau hanya klaim saja. Gus Miftah sendiri mengaku sering bertentangan dengan para Habib pada hal-hal tertentu yang menurutnya tidak tepat pemikirannya. Gus Miftah mengatakan sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA benar atau tidak seorang Habib. Kalau yang benar-benar Habib, kowe wani ngomong Habib Lutfi, bacok cangkemmu atau mulutmu kui itu tok. Ceto wong apik, jelas orang baik, kata Gus Miftah. Menurutnya, mungkin kalau yang mengaku Habib mungkin perlu karena mencoreng nama baik dari Habib itu sendiri. Saya sering berseberangan dengan Habib, yang saya lawan itu adalah siasahnya, ucap Gus Miftah. Gus Miftah mengatakan bagi dirinya perlu untuk dibedakan antara kiai dan Habib. Kiai dihormati karena sifatnya, Habib dihormati karena zatnya, darahnya. Persoalan dia, dzurriyyat Rasul, wajib dihormati tapi siasahnya tidak wajib ditaati, kata Gus Miftah. Sementara itu, pimpinan Majelis Ahbabur Rasul Indonesia, Sayyid Saif Alwi, mengemukakan pandangannya tentang dalil-dalil syariah berkaitan dengan tes YDNA. Sedikit memberi gambaran apakah yang dimaksud dengan YDNA, kami paparkan uraian singkat sebagai berikut. YDNA adalah DNA pada kromosom Y yang hanya ditemukan pada laki-laki dan diturunkan dari ayah ke anak laki-laki. Tidak seperti DNA autosom, yaitu DNA yang dibawa pada kromosom yang kita warisi dari kedua orang tua dan berubah pada setiap generasi. YDNA hampir tidak pernah berubah. YDNA adalah alat yang berguna untuk menjawab pertanyaan tentang keterkaitan pada garis laki-laki langsung atau patri lain kembali ke awal catatan silsilah di abad pertengahan. Seperti semua tes DNA, penting untuk menggabungkan hasil YDNA dengan penelitian-penelitian sejarah keluarga. Tes YDNA sendiri memberikan informasi berguna, dan kekuatan tes ini terletak pada kemampuan untuk membandingkan hasil dalam database yang cocok. Terkait dengan polemik soal nasab Ba'alawi yang masih menjadi perdebatan soal tersambung atau tidaknya dengan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya dipicu oleh beberapa oknum habaib Ba'alawi yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Namun akhlak dan perilakunya maupun dalam dakwahnya jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ini bisa dibuktikan melalui pembuktian ilmiah, yaitu dengan tes DNA. DNA sendiri merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid yang merupakan molekul yang mengkode sifat genetik suatu organisme. Ketika manusia melakukan proses reproduksi, akan ada penggabungan antara DNA ayah dan ibu. Nantinya DNA ini akan terus diturunkan kepada keturunan selanjutnya.
Khusus untuk DNA ayah ada istilah YDNA, yaitu kode genetik yang diturunkan dari seorang ayah kepada anak laki-lakinya. Berdasarkan sirah Nabi, Rasulullah memiliki putri bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang merupakan istri dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri merupakan sepupu sebelah laki-laki dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berarti YDNA Rasulullah akan sama dengan YDNA Sayyidina Ali radhiyallahu an. Melalui keluarga Sayyidina Ali inilah Rasulullah memiliki dua cucu laki-laki bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menjadi leluhur zuriyah Rasulullah pada masa sekarang. Dalam penelitian genetika, YDNA yang menandakan sebagai keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu an memiliki kode DNA FGC10500+. Pada pengembangan selanjutnya, zuriyah dari keturunan Sayyidina Hasan dapat dikenali melalui ciri genetik DYS513 sama dengan 12. Sedangkan Sayyidina Husain dengan kode YDNA FGC30416. Nah, untuk lebih jelasnya, sebaiknya kita simak uraian selengkapnya dari Sayyid Saif Alwi soal YDNA berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ikhtasama Sa'ad bin Abi Waqqas wa 'Abd bin Zam'ata fi ghulamin. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah telah berselisih fi ghulamin tentang seorang anak laki-laki. Faqala Sa'dun, lantas sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, hadza ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu akhi Utbah bin Abi Waqqas. Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak dari saudaraku yang bernama Utbah bin Abi Waqqas. Ahida ilayya annahu ibnuhu, yang mana saudaraku yakni Utbah bin Abi Waqqas telah berpesan kepadaku, annahu ibnuhu, bahwa sesungguhnya anak ini adalah anak dari saudaraku yang bernama Utbah itu. Unzur ila syabahihi, maka lihatlah ya Rasul akan kemiripan anak ini dengan saudaraku Utbah. Wa qala, di saat yang bersamaan berkata pula setelah mendengar sahabat Sa'ad berstatement demikian, maka Abd bin Zam'ah, sahabat Abd bin Zam'ah, ia berkata, hadza akhi ya Rasulullah, anak ini saudaraku ya Rasulullah. Wulida ala firashi abi min waladatihi, min walidatihi. Ia terlahir dari hasil hubungan badan antara ayahku dengan hamba sahaya wanitanya atau budak wanitanya. Fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas pengakuan dari kedua orang ini maka Rasulullah SAW pun menilik atau meneliti melihat si anak laki-laki tersebut. Ila syabahihi fara'a syabahan bayyinan bi Utbata. Rasulullah meneliti kemiripannya, maka beliau melihat bahwa anak itu sangat mirip dengan Utbah bin Zam'ah, mohon maaf, sangat mirip dengan Utbah. Faqala huwa laka ya Abd bin Zam'ata al-waludu lil firashi
walil akhiri al-hajaru wahtajibi minhu ya Saudah binta Zam'ah falam tarahu Saudatu qattun. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata ketika beliau menyatakan bahwa anak itu mirip dengan Utbah almarhum yang merupakan saudara kandung dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Saudara kandungnya adalah Utbah bin Abi Waqqas. Kata Rasul, ini sangat mirip dengan Utbah. Lalu beliau pun berkata, anak ini saudaramu wahai Abad bin Zam'ah. Tenang saja, seorang anak adalah milik orang yang berhubungan badan di tempat tidur. Sedangkan orang yang berzina akan mendapatkan kerugian. Wahtajibi minhu ya Saudah binta Zam'ah. Maka gunakanlah tirai atau pakailah hijab, pakailah tirai wahai Saudah bin Zam'ah dari anak laki-laki ini. Falam tarahu Saudatu qattun. Sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak itu lagi. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dakhala alaiha, masuk berkunjung ke rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada istrinya, masruran tabruqu asarir wajhihi, dengan keadaan yang sukacita, yang guratan kegembiraan itu nampak di wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Rasulullah berkata, alam tara anna mujazzizan nazara anifan ila Zaid bin Harithah. Apakah engkau tidak melihat wahai Aisyah tentang muzajjid itu seorang ahli nasab, yang nazara anifan, yang baru saja ia memandang ila Zaid bin Harithah, kepada Zaid bin Harithah, wa Usamah bin Zaidin, dan juga kepada Usamah bin Zaid. Faqala, lantas si Mujazzir itu, seorang ahli nasab itu, ia berkata, hadhil aqdamu ba'duha min ba'din, kaki-kaki ini, kaki dari kedua orang ini memiliki kesamaan satu sama lain. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahihun. Al-Imam Abu Isa, yakni Al-Imam At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa derajat hadis ini adalah hasan sahih. Ada riwayat-riwayat yang derajatnya hasan, ada riwayat-riwayat yang sampai derajatnya sahih juga. Wa qad rawa Ibnu Uyainah, dan Imam Ibnu Uyainah sungguh telah meriwayatkan hadzal hadis ini Aniz Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, an Urwata an Aisyah, dari Urwah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa zada fihi, dan ada tambahan kalimat di dalamnya dalam riwayat beliau, alam taro anna mujazzijan marru ala Zaid bin Harithah wa Usamah bin Zaidin. Apakah engkau tidak melihat bahwa seorang mujazzir, yakni ahli nasab, ia telah melewati
Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid yang qad ghattaya ru'usahuma, yang kepala mereka itu ditutupi dengan kain. Wabadat aqdamuhuma, akan tetapi kedua kaki mereka dalam keadaan terbuka, jadi terlihat kaki mereka. Faqala, lantas si Mujaziz itu berkata, inna hadhil aqdama, sesungguhnya kaki-kaki ini, ba'duha min ba'din, itu mirip satu sama lain, ada kesamaan di antara mereka. Aku lihat dari kaki-kaki mereka ini ada kesamaan satu sama lain. Wa hakadha haddatsana Sa'id ibn Abdurrahman, begitu pula hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdurrahman, wa ghair wahidin, dan bukan hanya satu orang saja yang meriwayatkan hadis ini, artinya banyak dan mutawatirah. An Sufyan ibn Uyainah, dari Imam Sufyan bin Uyainah, hadzal haditha an Zuhri, yang Imam Sufyan ibn Uyainah mengambil hadis ini dari Imam Az-Zuhri, an Urwah, dari Urwah, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa hadza haditsun hasanun sahihun, dan hadis ini hasan sahih. Wa qad ihtajja ba'du ahli al-ilmi bi hadzal hadithi fi iqamati amril qafati. Wa qad ihtajja, dan sungguh telah menjadikan hujjah siapa ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama telah berhujjah atau menjadikan hadis ini sebagai hujjah bihadzal hadithi fi iqamati amril qafati, di dalam masalah qiyafah. Qiyafah itu untuk membuktikan tentang garis nasab, tentang keturunan, dengan melihat ciri-ciri identik dari fisiknya. Nah, dulu di zaman Rasulullah itu terjadi. Jadi ketika ada perselisihan tentang anak ini itu anak siapa, anak ini nasabnya kepada siapa, ya, maka karena kedua belah pihak ini mengaku bahwa si anak tersebut adalah keluarganya, bernasab kepada garis lelaki keluarga mereka. Nah, di sini ada kebutuhan untuk menetapkan bahwa ini garis laki-lakinya kepada siapa, nisbahnya kepada siapa. Maka Rasulullah SAW beliau melakukan penelitian dari ciri-ciri identik yang ada pada fisiknya, yang kemudian juga bahkan Rasulullah menerima persaksian dari ahli genealogi qiyafah, yang dimaksudnya dalam hal ini, dalam hadis tersebut, qiyafah, persaksian dari seorang Mujazziz, seorang ahli nasab, yang mereka juga memiliki metode untuk menentukan ilhaqun nasab dengan cara seperti itu, dengan kemiripan-kemiripan dari fisik orang tersebut dengan orang yang dinisbahkannya. Kemudian dalam keterangan yang lainnya, selain daripada dua hadis ini, bagaimana menurut pandangan para ulama tentang qiyafah tersebut? Yang pertama kita ambil dari kitab Thara'iqul Hukmi fi Syar'iyyatil Islamiyyati, di mana dijelaskan wa qad takunu nata'ijut tahlilati mufidatun illa annal qat'a bidiqqatiha wa sihhatiha mawdu'u nazarin. Wa qad takunu, dan terkadang ada apa nata'ijut tahlilati, hasil penelitian laboratorium itu,
hasil penelitian saintifik, hasil penelitian ilmiah, laboratori, ya, laboratori itu mufidatun, bisa memberikan manfaat, berfaedah. Illa annal qat'a bidiqqatiha, hanya saja tentang detail dan kebenaran secara pastinya itu maudhu'u nazarin, masih menjadi bahan diskusi di antara para ahli. Tapi itu bisa memberikan manfaat. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah membuat suatu keputusan. Mahkamah Konstitusi sudah membuat suatu keputusan tentang hasil uji DNA yang bisa memiliki akibat hukum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garis miring PUU strip 8 Romawi garis miring 2010. Jadi ada kekuatan hukum. Bahkan hasil uji tes DNA itu bisa dijadikan salah satu bukti, ya, salah satu bukti penguat atau salah satu bukti yang bisa menambah kekuatan di depan pengadilan, termasuk untuk menentukan hak waris seperti itu, ya. Ketika adanya polemik di antara orang yang tidak mau mengakui anaknya padahal itu anaknya, gitu loh. Kemudian dari kitab yang lain, dari kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqhi, fa'aqsal imkani fi dzalika, kemungkinan yang paling maksimal dalam hal tersebut, anna Rasul alaihi salatu wassalamu, bahwa sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, law lam yakun mu'taqidan qabula qawlil qaifi la'addahu minaz zajri wal fa'li wal hadsi wat takhmini. Andai saja bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meyakini, andai Rasulullah tidak meyakini informasi ahli nasab, maka la'addahu, pasti baginda Rasul tidak akan menanggapinya, maka pasti Rasulullah akan menganggapnya sebagai sesuatu yang terlarang. Minaz zajri wal fa'li wal hassi wal hadsi wat takhmili. Apa yang dilarang itu? Yaitu yang dilakukan oleh ahli, ya, muzajjir itu berupa asumsi. Kan penelitian ini asumsi. Kemudian perkiraan, yang dilakukan oleh muzajjir itu adalah perkiraan. Bahkan juga taksiran, ya. Wal hadsi wat takhmini, taksiran. Oh, ini sebetulnya memiliki kemiripan. Ini lebih mirip dengan yang ini. Ini lebih kuat, kemungkinan besarnya, keyakinannya adalah anaknya ini, begitu. Itu ada di zaman Rasul dan Rasul menerimanya. Andaikan Rasul tidak menerima muzajjir tersebut, maka pasti Rasul akan menolak metode itu. Bahasa ahli fikih qiyafah. Dan tes YDNA itu lebih identik dibandingkan qiyafah, gitu loh. Jadi tes DNA itu malah justru lebih identik, atau hasilnya itu sangat mendekati keyakinan. Bahkan menurut para ahli sains, ahli genetika,
menyatakan 99, sekian persen bisa diterima atau identik. Walama ab'ada ayyukhti'a fi mawadhi'a, dan tentu akan sering dalam tidak tepatnya dalam beberapa kesempatan. Wa in asaba fi mawadhi'a, meskipun bisa tepat, meskipun bisa tepat dalam kesempatan yang lainnya, tapi Rasul ternyata menerimanya kok. Wa in asaba fi mawadhi'a, maka ketika tadi walama ab'ada ayyukhti'a fi mawadhi'a wa in asaba fi mawadhi'a, jadi walaupun kadangkala masih ada di dalam kesempatan yang lain itu kurang tepat hasilnya, dan di dalam kesempatan yang lain juga tepat hasilnya, jadi kadang-kadang berbeda hasilnya, tetap oleh Rasulullah diterima. Fa idza tarakahu wa lam yaruddahu, maka tatkala beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan metode tersebut dilakukan, walam yaruddahu, dan Rasulullah tidak menolak para muzajjir, metode yang digunakan oleh para muzajjir, kanal kalamu alal ansabi bi tariqil qiyafati, maka pembahasan tentang nasab itu bisa dilakukan berdasarkan teori qiyafah. Fahadha min hadzal wajhi qad yadullu ala annahu mustanadul ansabi, maka penerimaan ahli nasab dari kajian tersebut bisa menunjukkan bahwa qiyafah ini adalah salah satu metode atau dasar penentuan nasab. Fahadha huwal mumkinu fi dzalika, dan yang demikian ini adalah yang mungkin dalam masalah tersebut. Kemudian kita ambil referensi dari kitab yang lainnya, yakni dari At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah. Ada keterangan di dalam kitab At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah, wal maqsudu, dan adapun yang dimaksud adalah anna ahlal qiyafati ka ahlil khibrati wa ahlil kharsi wal qasimina wa ghairihim, bahwa sesungguhnya ahli qiyafah itu, ahli qiyafah orang yang ahli nasab yang menggunakan metode-metode kesamaan genetika, bahkan zaman dulu tidak dari tes DNA, hanya menggunakan metode kemiripan dari beberapa bagian tubuh, kemudian juga sifat, karakteristik. Nah, kalau metode DNA, tes terlebih Y-DNA, itu lebih detail lagi hasilnya, lebih detail. Mereka itu anna ahlal qiyafati ka ahlil khibrati wa ahlil khirsi wal qasimina, para pakar qiyafah itu seperti pakar di dalam bidang tertentu, seperti juga juru taksir atau juru pembagi. Mereka juga memiliki keahlian, artinya memiliki sebuah strata tertentu di dalam sosial kemasyarakatan, dan diakui mereka itu.
wa ghairihim, dan juga seperti para ahli-ahli yang lainnya, mimman i'timaduhum 'alal umuril musyahadatil mar'iyah lahum wa lahum fiha alamatun, yang mana mereka adalah orang-orang yang berpedoman pada perkara yang bersifat kasat mata dan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Walahum fiha alamatun, dan dalam hal tersebut mereka ini memiliki beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda yakhtassuna, yang terkhusus, tanda-tanda yang bersifat khusus atau dengan cara yang khusus, bima'rifatiha, yang dapat diketahui oleh mereka, minat tamathuli, seperti kemiripan, wal ikhtilafi, dan juga perbedaan, wal qadri, dan juga ukuran, taksiran, wal masahati, dan juga ukuran luasnya, wa ablaghu min dzalika annasu yajtami'una li ru'yatil hilali, dan yang lebih mendalam dari hal itu adalah orang-orang yang berkumpul untuk melihat hilal, fayarahu min bainihimul wahidu wal ithnani, ketika satu atau dua orang di antara mereka melihatnya, fayuhkamu biqaulihi, maka akan diputuskanlah ketetapan hukumnya sesuai dengan informasi dari satu atau dua orang ahli tersebut, biqaulihi au qaulihima duna baqiyatil jam'i, tanpa informasi dari selain mereka. Jadi mereka pun cukup untuk dijadikan sebagai ketetapan menetapkan hukum. Informasi dari para ahli tersebut bisa dijadikan sebuah ketetapan hukum, ya, ataupun metode pendukung yang sangat kuat. Bahkan di dalam ru'yatul hilal saja, kalau yang melakukan ru'yatul hilal itu di Indonesia ada sekitar 160 titik contoh, yang di setiap lokasi, di setiap titiknya itu ada 10 orang, maka dikali 160, wah, demikian banyaknya. Kita tidak perlu menunggu seluruh orang yang melakukan ru'yatul hilal di seluruh titik, di seluruh lokasi di Indonesia untuk bisa menetapkan kapan awal Ramadan ataupun Syawal. Tapi andaikan di antara mereka ada satu atau dua orang saja yang telah disumpah, yang jujur dan ahli astronomi, mereka ahli falak, ya, dan ahli ru'yatul hilal, ahli ru'yatul hilal juga ahli falak, ahli hisab mereka juga. Jadi nggak asal yang melakukan ru'yatul hilal itu mereka ahli falak, ahli hisab juga, ya. Maka ketika dengan ilmunya, dengan keahliannya itu, mereka menjadi satu barometer dalam penetapan hukum, maka bisa diambil persaksiannya atau hasil risetnya itu di dalam konteks penetapan hukum. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam kitab Takmilatul Jam'u, Takmilatul Majmu', Takmilah Al-Majmu', bagian penyempurna dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ala anna asbabal ma'rifati fi zamanina hadha
qad ittasa'at afaquha, berdasarkan pada sebab-sebab mengetahui nasab seseorang pada zaman kita ini. Qad ittasa'at, sungguh telah begitu luas. Apa afaquha? Kaidah-kaidahnya yang wastaqarrat qaiduha, ya. Kaidah-kaidahnya itu sudah berlangsung sekian lama dan sudah tetap dipakai oleh para ahli ala asbabi adaqqa wa mabadiya abbata, yang berpijak pada sebab-sebab yang lebih detail dan juga dasar-dasar wa mabadiya abbata, dan juga dasar-dasar yang lebih kokoh. Wa in kanat ghaira qat'iyyati, wa in kanat ghaira qat'iyyatin fi aktsari ahwaliha, meskipun pada sebagian kasus itu tidak bisa memberikan hasil pasti, walaupun wa qad ya'khudhul ilmu al hadithu bil kifayati, dan terkadang ilmu modern, ya al hadits di sini yang baru modern, dan terkadang ilmu modern itu menggunakan teori qiyafah juga, sama dengan teori qiyafah di masa lampau. Ilmu-ilmu modern zaman sekarang seperti tes Y-DNA, haitsu ya'jizu tahlilut tabbiyyu, haitsu ya'jizu tahlilut tibbiyyu, yang sekiranya atau ketika penelitian medis, tibbiyu, penelitian medis tidak memberikan hasil. Wal qiyafatu ahadu furu'it tibbi syar'i, dan adapun qiyafah merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran syar'i. Aw hiyal asasul fa'liyu litibbi syar'i, litibbi syar'i, atau merupakan asas, landasan al-fa'liyu, yang nyata, landasan yang nyata, bukan landasan kira-kira, bahkan landasan yang nyata, bukan fata morgana. Ana litibbi syar'i, bagi kedokteran syar'iyah. Jadi landasan yang nyata di dalam kedokteran syar'i. Wa man qara'a kutubat tibbi syar'iyyil arabiyyati, dan siapa orangnya atau bagi orang yang membaca buku-buku kedokteran syar'iyah yang berbahasa Arab, awil ajnabiyyati, ataupun yang non Arab, yattadihu, maka menjadi jelaslah lahu, bagi dirinya, apa sihhatu hadzal hukmi, tentang validitas hukum tersebut. Wa yulahadhu anna qiyafatad dammi, dan perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya penelitian sampel darah di sini, contoh tentang qiyafah menggunakan sampel darah, huna di dalam hal ini, wa in kanat qa'imatan 'alal mudda'a, meskipun berpijak pada dasar-dasar ilmiah, ya. Mohon maaf, wa in kanat qa'imatan 'ala asasin ilmiyyin, meskipun berpijak pada kaidah-kaidah atau dasar-dasar ilmiah, asasin ilmiyin, illa annaha
salabiyatun walaisat ijabiyatun. Akan tetapi sifatnya itu hanya untuk menafikan hubungan darah, bukan untuk menetapkannya. Fahiya taqulu bi anna hadza laisa. Contohnya begini, ada orang gembar-gembor di darah saya ini, begitu, mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti pengakuan, ya, statement. Maka dengan tes DNA itu bisa dibuktikan dan bahkan bisa meruntuhkan pengakuannya jika tidak sesuai. Lantas bagaimana kalau ada orang sekarang mengaku sebagai keturunan Rasulullah? Kan sudah jauh, beberapa generasi, sudah sangat jauh. Masih bisa tes Y-DNA lebih-lebih, ya, bukan hanya autosomal biasa, tapi Y-DNA. Jangan hanya tes DNA biasa, jangan hanya DNA autosomal biasa, tapi Y-DNA. Dan yang bisa dites Y-DNA itu hanya laki-laki, gender laki-laki saja. Karena Y-DNA ini, kromosom Y ini hanya ada pada kromosom laki-laki dan dari garis laki-laki. Jadi kalau kita punya saudari mau dites Y-DNA nggak bisa. Maka yang dites DNA-nya adalah kita, saudaranya yang laki-laki, ataupun bapak kita, ataupun sekandung, ya, saudara laki-laki, kandungnya ayah kita, saudara seayah, maksudnya saudara laki-laki seayah dengan ayah kita, paman kita. Nah, itu bisa diambil untuk menentukan tentang DNA, Y-DNA-nya saudari kita. Karena tidak bisa dari perempuan, harus dari laki-laki. Nah, yang melakukan tes Y-DNA ini tidak hanya satu orang, tapi sudah banyak di dunia ini, di belahan bumi ini, yang melakukan tes Y-DNA itu sudah banyak. Dan ada beberapa lembaga tertentu yang kredibel, yang telah mengambil ribuan, bahkan mungkin sudah mencapai jutaan sampel Y-DNA dari berbagai negara, dari penduduk-penduduk dari berbagai kota di berbagai negara, berbagai suku, ya, ras, itu sudah diambil sampelnya. Nah, termasuk mereka juga memiliki sampel Y-DNA dari keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi orang-orang yang secara dasar penetapan nasab itu yang paling primer itu kan catatan, ya kan, manuskrip. Dasar primernya itu, dasar primer. Kemudian ditopang dengan tes Y-DNA sebagai salah satu dari bagian pendukung sekunder seolah-olah. Tapi sebetulnya ini juga primer juga, atau salah satu hal yang primer lainnya. Tapi yang paling primer utamanya adalah catatan-catatan. Nah, kemudian di cross check dengan tes Y-DNA, ternyata betul, ya, dari sekian banyak yang sudah asah gitu loh, yang tidak ada ittirab, tidak ada kegoncangan lagi di antara ahli-ahli nasab, bahwa ini sudah terjaga, ini sudah valid, memang sudah valid sejak zaman dulu, terjaga, tidak ada kegoncangan lagi. Nah, dibuktikan dengan tes Y-DNA, ditemukanlah kode-kode genetik tertentu, ya, khususnya dalam hal ini adalah haplografnya. Kemudian ada turunannya. Nah, yang turunannya ini itu juga valid,
Beda kalau ternyata yang di atasnya J, contoh gitu kan, di atasnya J seperti G, karena nggak mungkin naik loncat, namanya juga turunan, harusnya ke bawah gitu kan. Haplogrupnya itu tidak mungkin loncat naik, tanjakan, harus turunan. Maka kalau yang tanjakan, contoh tanjakan dari J, di atasnya contoh ada G, ada apa, maka ini tidak mungkin senasab dengan yang J, contohnya begitu. Kecuali kalau yang di bawahnya J1, di bawahnya apa terus, contoh, ini contoh, mungkin yang ahli-ahli DNA, para ahli genealogi yang itu lebih paham dibandingkan saya. Saya hanya sedikit mempelajari dari pemaparan beliau-beliau itu. Namun dalam hal ini saya sedang menerangkan tentang metode tersebut bagaimana menurut kacamata syariah. Maka saya sedang menjelaskan tentang kacamata syariahnya, ketetapan dalam syariahnya. Maka ketika ada suatu qabilah, contoh, ketika ini sudah didapatkan nih sampel-sampel YDNA-nya yang sudah masyhur, sudah mafhum, sudah valid dan memang terjaga ya dari berbagai negara. Nah, kemudian ada satu qabilah yang ternyata ini diperdebatkan oleh para munsib, para ahli nasab ataupun naqib ya, secara internasional lah, contoh ini bahwa qabilah ini diragukan dan sebagainya. Nah, bisa menggunakan metode tes YDNA yang mana ini juga sesuai dengan metode qiyafah di masa lampau. Bahkan tes YDNA ini lebih spesifik lagi dibandingkan hanya qiyafah, lebih spesifik lagi, dan ini bisa digunakan. Nah, ketika ada pengakuan-pengakuan dari kelompok tertentu yang kemudian ada barometernya adalah hasil tes YDNA-nya qabilah-qabilah yang memang sudah valid, maka qabilah yang ragu ini, yang diragukan ini bisa ditentukan dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan sains ilmiah yang sangat akurat, yang ditopang dengan dalil-dalil syariat ini. Dilakukanlah tes YDNA. Maka jika qabilah ini ternyata tidak ada kesesuaian dengan qabilah-qabilah yang sudah banyak, yang DNA-nya sama, DNA-nya dan sudah terjaga secara data primernya ya, yang menjadi dasar primernya itu adalah manuskrip-manuskrip yang memang sudah terjaga, ditambah lagi dengan tes YDNA-nya mereka, haplogrupnya itu berkesesuaian, saling berkesesuaian satu sama lain, maka andai yang qabilah mendeklar dirinya ini ternyata ada yang mempermasalahkan, kemudian setelah dites YDNA ini tidak sesuai dengan qabilah-qabilah yang lain yang sudah valid, maka pengakuan dari qabilah ini itu batal, bisa batal, karena tes YDNA ini bisa menafikan ilhaqun nasab gitu ya. Jadi tes DNA ini juga bisa menafikan ilhaqun nasabi. Jadi bisa menggugurkan pengakuan penyandaran suatu nasab. Ini saya tidak dalam konteks membahas yang sedang dipermasalahkan di tengah-tengah masyarakat tentang hasil tesis ya, ataupun hasil kajian ilmiah itu tentang masalah penafian suatu qabilah, bukan dalam hal itu. Saya belum masuk dalam ranah itu ya. Saya dalam pembahasan sekarang ini
tidak sedang masuk dalam ranah itu, tapi saya sedang menjabarkan tentang dalil-dalil syariah berkaitan dengan tes DNA.